Israel. Itu logikanya gimana? Ini logikanya. Makanya dengerin dulu ya. Nah, saya mau izin nih, Mas Ferry kan sebelumnya kita udah ketemu juga kan di AHU ya kan. Jadi maksud saya gini, saya mohon izin untuk menjelaskan dulu. Jangan dipotong dulu. Karena Palestinian Authority membuat kantor penghubung untuk Board of Peace. Kenapa tidak bisa Palestina sebagai negara? Sementara untuk urusan Palestina kita pakai statusnya di UN. Dia belum diakui di UN. Kan tuh bertabrakan logika. Saya bisa jawab juga. Tunggu sabar, kan saya boleh ngomong. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Kan kita sudah pernah bertemu. Entah di mana itu kan. Kedua, soal menjelaskan struktur dan sebagainya. Pak Prabowo mungkin ingin meninggalkan legacy sebagai presiden yang bisa membawa Indonesia ke panggung global dan menjadi salah satu pemain utama di dalam pentas global. Bang, nah, dalam konteks di mata dunia presiden kita boleh sehebat apapun, tetapi dia tidak hebat bahkan untuk mengurus banjir sekalipun. Jadi, yes. Makanya saya katakan tadi, mari kita Mas lihat Ferry. ini. Suasana debat kembali memanas ketika Ferry Amsari berhadapan dengan tenaga ahli utama staf kepresidenan Ulfa Letina serta pakar komunikasi politik Boni Hargens yang dikenal sering membela pemerintah. Perdebatan ini berangkat dari kritik Ferry terhadap langkah Prabowo Subianto yang disebut ingin berperan sebagai perantara perdamaian dalam konflik antara Israel dan Palestina melalui gagasan bergabung dalam forum BOP. Sementara, menurut Ferry, justru muncul pertanyaan besar di publik karena Palestina sendiri tidak dilibatkan secara jelas dalam inisiatif tersebut. Namun penjelasan itu langsung diuji oleh Ferry dengan pertanyaan sederhana namun sangat tajam, yaitu apa yang sebenarnya membuat Indonesia merasa begitu diperlukan di panggung internasional sampai harus bergerak terburu-buru, bahkan terkesan mengabaikan aturan konstitusi dan undang-undang sendiri. Pertanyaan itu membuat suasana debat berubah karena bukan hanya Ulfa yang kesulitan menjawab, tetapi juga Boni Hargens yang mencoba masuk memberikan pembelaan. Namun alih-alih memberikan penjelasan yang solid, ia justru terlihat berputar-putar, sehingga respons penonton menjadi riuh. Satu logika yang tidak linear. Tadi mengatakan UN perlu disingkirkan lah kurang lebih ya dengan peran. Oh salah kan? Ada ya, kata-kata disingkirkan atau tadi. Donald Trump punya kekuatan baru di luar UN yang harus diikuti. Oleh karena itu kita bergabung ke Board of Peace. Sementara untuk urusan Palestina kita pakai statusnya di UN. Dia belum diakui di UN. Kan tuh bertabrakan logika. Saya bisa jawab juga. Tunggu sabar, kan saya boleh ngomong. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Kan kita sudah pernah bertemu. Entah di mana itu kan. Kedua, soal menjelaskan bahwa butuh langkah cepat. Emang apa pentingnya Indonesia dengan kecepatan itu? Apa yang menyebabkan Indonesia merasa sangat diperlukan? Sehingga butuh buru-buru, melanggar konstitusi, mengabaikan undang-undang. Bagi saya itu cara berpikir yang tidak sehat untuk ditampilkan kepada publik. Jangan melemahkan posisi Indonesia. Ingat, di mata peta pemain global hari ini, Indonesia punya peran strategis. Dia adalah jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Dia jembatan antara Eropa dan Asia. Dia jembatan antara Timur dan Barat, Mas Ferry. Perannya sangat strategis. Makanya Trump spesifik minta Indonesia, ayo kita berdiskusi, silakan putuskan mau bergabung apa enggak. Dan Indonesia kemudian melihat, berdasarkan informasi yang saya tahu soal bagaimana pernyataan Presiden sepanjang mengikuti Board of Peace dan segala macam, jelas bahwa ada sekian daftar keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dengan bergabung di sini, dengan tanpa meninggalkan prinsipnya, yaitu keberpihakan kepada kemanusiaan, melawan segala bentuk penindasan termasuk yang dialami oleh Palestina. Nah, saya kira saya boleh bertanya ya nanti istana, saya boleh bertanya dari istana. Bahkan pada satu momen, Ferry kembali menekan dengan pertanyaan lanjutan tentang seberapa besar sebenarnya pengaruh Indonesia dalam persoalan tersebut hingga harus melangkah sejauh itu. Sementara Boni akhirnya lebih banyak memuji peran dan kemampuan Prabowo di kancah internasional, menggambarkannya sebagai tokoh yang punya pengaruh besar dalam diplomasi global. Tetapi pujian itu justru menjadi bumerang ketika Ferry mengingatkan bahwa sebelum berbicara tentang pengaruh global, seorang pemimpin juga harus mampu menyelesaikan persoalan di dalam negeri sendiri. Dan di titik itulah, perdebatan berubah menjadi pertarungan logika antara klaim pengaruh internasional dan realitas politik domestik yang masih penuh pekerjaan rumah. Ya, Abang bertanya ke saya kan? Saya bertanya ke Abang, sehebat apa Indonesia dalam peran itu sehingga dia harus mengabaikan Undang-Undang Dasar? Itu pertanyaan yang akan ada dua, jawabannya dua karena motifnya dua. Pertanyaan itu kan datang dari keraguan terhadap potensi Indonesia. Kedua, pertanyaan itu bisa saja datang dari keraguan saja, just keraguan.
Nah, abang saya jawab, menjawabnya juga sehebat dalam dua apa hal Indo- itu. Kan abang bilang Indonesia hebat dalam konteks ini. Sehebat apa Indonesia Saya sehingga harus mengabaikan undang-undang dasarnya sendiri? Saya bicara soal Indonesia di mata dunia hari ini, di mata Trump dan kelompok-kelompok yang ikut di dalamnya, bahwa Indonesia punya peran strategis untuk bisa menjadi mediator dari berbagai blok-blok yang beragam ini. Oke, saya kira di situ saja udah cukup. Kalau saya jelaskan lebih dalam, tapi Mas Ferry abang sudah tidak punya menjawab- prasangka buruk, saya bukan, kira Bang. tidak Saya akan tidak- bergunanya. Abang Nah jangan sekarang melarikan lanjut pertanyaan dengan saya melawan bilang, konstitusi. Saya orang paling menuduh, paling buruk. Melawan Oke, konstitusi. saya terima saya orang paling buruk, tapi abang jawab, sehebat apa Indonesia sampai dia harus melanggar undang-undang dasarnya sendiri? Jawabannya sederhana. Pada akhirnya, perdebatan ini memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar adu argumen di studio. Ketika Ferry Amsari mempertanyakan langkah Prabowo Subianto dalam memainkan peran di panggung internasional, sementara pembela pemerintah seperti Ulfa Letina dan Boni Hargens mencoba menjelaskan bahwa itu adalah langkah besar diplomasi Indonesia, publik justru disuguhkan satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah ambisi besar di luar negeri sudah sejalan dengan kekuatan dan kesiapan di dalam negeri? Karena pada akhirnya, diplomasi internasional bukan hanya soal pidato heroik dan klaim pengaruh global, tetapi juga soal konsistensi terhadap konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat sendiri. Jawabannya sederhana sebetulnya. Kamu perhatiin nggak kiprah presiden sejak dilantik? Presiden menunjukkan peran yang dia bisa mainkan secara strategis dan disitulah keahliannya, yaitu komunikasi global. Presiden menjalin hubungan internasional, dia memperkuat kinerjanya di ranah internasional. Itu satu hal yang harus kita hargai, bahwa presiden ini muncul dengan kekerasannya. Kalau presiden sebelumnya Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, Pak Prabowo mungkin ingin meninggalkan legacy sebagai presiden yang bisa membawa Indonesia ke panggung global dan menjadi salah satu pemain utama di dalam pentas global. Bang, Nah, dalam konteks di mata ini, dunia presiden kita boleh sehebat apapun, tetapi dia tidak hebat bahkan untuk mengurus banjir sekalipun. Jadi, yes. makanya lihat. saya katakan tadi, Mari kita Mas lihat Ferry, ini kalau kita Pak, start dirimu dengan juga harus prasangka, lihat. nalar kita nggak akan Jawab berfungsi. pertanyaan, kenapa presiden mengabaikan pasal konstitusi ini? Presiden dengan persetujuan Lihat, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Mas Ferry, saya bilang ya, ini karena saya nggak hafal pasalnya di konstitusi Amerika, mirip. Konstitusi Amerika. Dengar dulu. Kamu Kalau jangan lari. abang berdebat konstitusi Amerika, saya sini. pulang. Ferry sini dulu.